Umat Islam sebenarnya menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya ketidakadilan. Kalian yang nggak siap sama pemerintahan yang adil dan baik, kalian yang nggak siap. Adapun mereka pemerintah, kalaupun bekerja mengorbankan waktu, tenaga untuk maslahat siapa ya? Maslahat orang banyak, dan banyak cerita banyak bukan nurut, lagi banyak yang susah diatur lagi. Banyak masalah-masalah yang menimpa umat Islam, semuanya tidak pernah diproses. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kita kumpulin duit dari rakyat, dari masyarakat berkarung-karung. Sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok. Saya mau mengatakan, marilah kita belajar dari bangsa-bangsa yang besar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Hanya cuma bagi-bagi. Mana presiden kok levelnya bagi-bagi makanan dilempar-lempar sama begini doang. Tapi jasanya banyak, perjuangannya untuk maslahat umumnya manusia banyak, dan itu pahala yang besar mengalir kepadanya. Dihapuskan dosa-dosa dan kekurangannya. Belum lagi lidahmu yang terus membicarakan keburukannya, nambah habis dosa-dosanya. Sungguh dia lebih mulia daripadamu. Tidak ada satupun statement baik dari pimpinan negara ini tentang aparat-aparat yang tidak menindak secara adil. Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mali, di Chad, di Nigeria. Maukah kita negara seperti itu? Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kenapa kita memilih kerjasama? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Kalau jadi presiden khianat, saya lawan. Apalagi nggak jadi presiden terus khianat. Seperti beginilah Prabowo. Pilpres 2019, Pak Prabowo menandatangani fakta integritas 17 poin. Tidak ada satupun untuk Habib Rizik dan untuk kita. Prabowo Islamnya tidak jelas. Prabowo Islamnya tidak jelas. Apa yang membuatmu pede bahwasanya kau tidak lebih baik daripada dia? Tidaklah kau berjuang kecuali hanya untuk maslahat dirimu sendiri, bukan? Mana ada capres dan cawapres pulang bawa duit karungan. Walaupun itu istilahnya duit 2.000, 5.000, 10, 100.000. Bagaimana meminta maaf dan mengembalikannya? Ente pulang berendam pakai Baiklin. Oke? Pala ente celup-celupin ke Baiklin biar bersih syukurnya. Kadrun saya kadrun terbesar di Indonesia. Kadrun tidak pernah merampok, kadrun tidak pernah merampok duit negara, tidak pernah korupsi, tidak pernah mengkhianat. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak yang juga pernah menjabat sebagai Vice Presiden PT Energi Mega Persada yang merupakan anak usaha Bakri Group. Yusuf Martak ini merupakan tokoh yang banyak terlibat dalam proses ganti rugi korban lumpur Lapindo, dan saat itu juga Yusuf Martak ini yang menjadi perwakilan Lapindo dan mengatakan tidak sanggup kalau ganti ruginya sebesar 3,8 triliun rupiah. Saya sebagai profesional pernah bekerja di PT Energi Mega Persada Tbk yang mendapat kucuran dana atau yang dinamakan hutang Lapindo. Pokoknya pihak Lapindo harus membayar. Mereka minta tolong saya untuk ngurusi ganti rugi korban lumpur di Sidoarjo. Saya ngurusi 6 tahun sampai 7 tahun. Dan akibat kejadian ini juga 2.500 warga, lebih tepatnya 25.000 warga harus mengungsi karena ada 1.800 lebih rumah hancur, 18 sekolah musnah di 3 kecamatan ini. Saya tidak tahu, menahu, dan tidak mengenal hutang Lapindo. Mesti jahat itu. Sopo khianat dan ngelarani hatiku, celaka uripmu. Dan saiki aku wis duwe daftar wong kualat sakun kae. Ana daftar resminya. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya. Bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini.
kenapa Anda pilih saya? Saya kan tidak suka sama Anda. Oh, saya tahu Anda tidak suka sama saya. Dan saya tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta tanah air. Dan saya cinta tanah air. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Friend kita sekarang ya, friend. Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Jangan mau terpengaruh. Apa yang dibuat kepada negara ini nol besar. Mari kita semua sekarang kembali rukun kembali. Saya yakin beliau adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Kita ingin adanya pergantian presiden karena kita menganggap presiden kurang layak untuk mensejahterakan rakyat, untuk berbuat pada negara. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Cari kalian satu persatu, bahkan saya habisi kalian. Berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bahkan saya habisi dan bahkan saya musnahkan. Ini saya merasa perlu ingatkan, karena kita percaya diri, kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan, boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya, yaitu untuk Indonesia yang sejahtera. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Friend kita sekarang ya, friend. Semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya. Jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Dan mari kita sambung kembali tali silaturahim sebagai sesama bangsa. Indonesia adalah negara besar. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID, saya kira kita cukup optimistis. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Selama saya menjadi
anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selama saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya, yang telah mendukung saya pada saat saya mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara Indonesia. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya, yaitu untuk Indonesia yang sejahtera.